Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 Sistem Informasi Akademik. Kami mengatasnamakan dari Kurawal Foundation. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit gitu tentang apa yang kami tawarkan gitu. Nah, di Kurawal Foundation ini kami itu adalah web development, sudah jelas gitu. Di sini kami merambah ke bidang ya web seperti sistem informasi akademik atau bisa juga sistem rumah sakit ya, seperti itu. Bisa dilanjut Bapak Rido. Nah, latar belakang dari si Kadu ini tuh punya latar belakang dari teknologi informasi. Teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, dan fleksibel. Bahkan saat perkembangan teknologi seperti sekarang, teknologi informasi mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Perkembangannya tidak hanya disambut dan dinikmati oleh kalangan bisnis maupun pemerintah saja, namun sudah mulai merambah ke dalam dunia pendidikan. Karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam mendukung upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang kompetitif. Boleh dilanjut? Nah, tujuan dari Siakad ini tuh dirancang sebagai alat penunjang berupa software aplikasi yang berbasiskan web untuk menunjang seluruh kegiatan perguruan tinggi dengan tujuan: 1. Adanya database yang terpusat dan terintegrasi. 2. Tersedianya informasi untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. 3. Tersedianya layanan informasi bagi komunitas kampus seperti mahasiswa, dosen, keuangan, pimpinan, alumni, dan masyarakat pada umumnya. 4. Sebagai salah satu pilar pembangunan perguruan tinggi berbasiskan teknologi informasi. 5. Memberikan nilai tambah atau added value bagi program perguruan tinggi, antara lain melahirkan daya saing, meningkatkan literasi, dan sebagai information dashboard. Nah, metode pengembangannya mungkin dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Nah, untuk dari metode pengembangan sistem ini, kami menggunakan metode yang dinamakan System Development Life Cycle atau yang disingkat SDLC. Nah, tentunya SDLC ini digabungkan dengan model waterfall, sehingga penggunaan SDLC yang memadai akan menghasilkan sistem informasi yang berkualitas. Nah, dari sekian banyak metode terdapat banyak model SDLC. Nah, salah satu model tersebut adalah model waterfall yang terdiri dari 5 tahap untuk secara berurutan diselesaikan dalam rangka untuk mengembangkan solusi perangkat lunak. Nah, selanjutnya untuk proses pelaksanaan terbagi menjadi 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama yaitu perencanaan, biasanya di minggu pertama atau minggu kedua. Selanjutnya tahap analisis, misalnya di minggu 3 sampai minggu keempat, dan di minggu 5 sampai minggu 7 tahap desain. Nah, sedangkan yang keempat
di fase implementasi, yaitu biasanya di minggu 8 sampai minggu 10, dan terakhir minggu 11 sampai 12, yaitu fase integrasi. Adapun untuk waktu pembuatan atau estimasi waktu untuk menyelesaikan sistem informasi ini, kami telah memperkirakan bahwa sekitar 60 sampai 90 hari atau sesuai kesepakatan dan kebutuhan dari universitas tersebut, terhitung dari tanggal penandatanganan kontrak, dan dengan asumsi bahwa seluruh materi atau konten yang akan digunakan di web telah disediakan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Cimahi. Mungkin untuk jadwal pembuatan proyek, tahap-tahapnya bisa dilihat sebagai berikut dan terdapat juga rincian biaya. Yang pertama di tahap perencanaan, berlangsung selama 14 hari, yaitu yang tadi minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya tahap analisis juga 14 hari. Lalu tahap desain dikerjakan selama kurang lebih 16 hari. Nah, di tahap desain ini kita mulai mendesain database untuk menyimpan data siswa, lalu memulai membuat desain antar muka untuk tampilan web tersebut. Nah, yang terakhir kita melakukan pengujian web tersebut. Terus selanjutnya fase implementasi kita laksanakan selama 16 hari, yaitu dengan pembuatan program selama 14 hari dan pengujian program selama 2 hari. Nah, yang terakhir di fase integrasi, kita kira-kira jalankan selama 8 hari yang terbagi menjadi 3 hari penerapan, 3 hari pengujian, dan 2 hari untuk maintenance. Untuk ruang lingkup sistem, mangga silakan buat rekan-rekan lain. Ya. Sistem ini ada pada ruang lingkup sistem ini ada sebanyak mungkin lebih dari 22 yang dapat digunakan. Nah, yang pertama itu terdapat data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Nah, yang kedua ada data badan hukum dan perguruan tinggi. Yang ketiga data fakultas sampai jurusan atau departemen sampai program studi. Lalu ada data dosen, mahasiswa, dan alumni. Yang keempat ada mata kuliah dan kurikulum. Yang kelima ada data dosen, pengajar mata kuliah. Selanjutnya data komponen, nilai mata kuliah, data nilai mahasiswa, keluaran sistem berupa daftar nama mahasiswa, daftar nilai akademik, lalu ada KHS dan transkrip nilai. Terdapat transkrip nilainya juga. Lalu yang ke-10 kita bisa melihat keuangan mahasiswa. Yang ke-11 bahan kuliah dan tugas kuliah juga. Terus yang kedua kita bisa mencetak kartu mahasiswanya sendiri. Lalu ada data referensi dikti. Yang keempat ada migrasi data ke laporan EPSDED. Lalu bisa migrasi data ke laporan SK Dikti. Yang ke-16 kita juga bisa mencetak KRS online.
atau mengisi KRS online. Yang ke-17 ada sistem kuesioner penilaian kinerja dosen dari berbagai aspek. Lalu sistem keamanan websitenya terbaru. Selanjutnya layout dan desain sistem yang bisa diakses di perangkat mobile, sistem dan view laporan yang informatif, backup data secara berkala, dan masih banyak lagi yang terdapat pada sistem informasi akademik ini. Lalu terdapat batasan dalam si akad. Yang pertama itu sistem hanya sebatas memasukkan data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data praktek kartu rencana studi atau KRS, dan data nilai mahasiswa. Yang kedua, sistem dapat menampilkan nilai individu mahasiswa. Yang ketiga, sistem dapat menampilkan informasi mahasiswa dan dapat menampilkan informasi paket KRS. Nah, di sini Oke, selanjutnya terdapat ada kebutuhan fungsional sistem, itu diantaranya pertama nama fungsi login untuk yang berfungsi untuk masuk ke dalam sistem. Itu selanjutnya manipulasi data mahasiswa yang berfungsi untuk menambah, mengubah, menghapus data mahasiswa yang ada. Lalu manipulasi data dosen untuk menambah, mengubah, menghapus data dosen yang ada. Lalu selanjutnya manipulasi data nilai akademik yang digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus data nilai akademik. Lalu pengecekan nilai akademik dan KHS. Terus selanjutnya ada manipulasi data keuangan mahasiswa. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengecek mahasiswa terkait pembayaran UKT. Lalu bagaimana keuntungan yang didapatkan stakeholder jika menggunakan aplikasi ini? Yang pertama, dari segi admin sendiri, admin dapat mendapatkan data dan informasi yang dapat mendukung keputusannya. Lalu selain itu juga admin bisa mendapatkan data yang sama dengan keuangan juga dosen yang berfungsi untuk melakukan monitoring atau pengawasan. Di stakeholder kedua ada bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan ini keuntungan yang didapatkannya yaitu dapat melakukan pencatatan keuangan dari mahasiswa secara otomatis dan hanya perlu menginput kuantitas serta bukti pembayaran. Lalu selanjutnya dari segi dosen sendiri, keuntungan yang didapatkan yaitu dosen dapat menginput, mengubah, dan menghapus data untuk kebutuhan perkuliahan seperti nilai mahasiswa, jadwal perkuliahan, dan sebagainya. Lalu selain itu juga di fitur kami terdapat semacam semi-semi LMS. Jadi kalau mau upload materi pembelajaran bisa langsung menggunakan web ini. Dari segi mahasiswa sendiri, keuntungan yang didapatkan yaitu bisa melihat hasil studi dan mengubah data diri serta melakukan penginputan seperti bukti pembayaran dan pengisian kartu rencana studi. Berikut ada perbandingan sebelum dan sesudah memakai sistem ini. Nah, sebelum menggunakan sistem informasi, dari segi admin sendiri pengawasannya terbatas tempat dan waktu, terus menunggu lama untuk mendapat laporan dari keuangan dan dosen. Selanjutnya harus membuat laporan manual. Dan yang terakhir, tampilan laporan berupa angka yang kadang-kadang suka membuat kita kebingungan gitu. Lalu setelah menggunakan sistem informasi ini, apa manfaat yang bisa didapat? Nah, yang pertama, pengawas sekarang tidak terbatas lagi tempat dan waktu. Bisa mengawasi di mana saja dan kapan saja selama ada akses internet. Lalu yang kedua, mendapatkan laporan yang lebih cepat. Yang ketiga, hanya perlu print karena sistem telah membuat laporannya sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi membuat dari awal. Terus yang keempat,
tampilan laporan dapat dipilih berupa angka atau grafik sehingga kita nantinya tidak kebingungan melihatnya. Terus selanjutnya ada di bagian keuangan. Nah, sebelum menggunakan sistem informasi ini, bagian keuangan ya kurang lebih sama, pengecekannya terbatas tempat dan waktu, lalu menunggu lama untuk mendapat laporan dari mahasiswa. Ketiga, harus membuat laporan, dan kadang laporan tersebut berupa angka yang membingungkan. Nah, hingga setelah menggunakan sistem informasi dari kami harapkan bagian keuangan sekarang dapat melakukan pengecekan dimanapun dan kapan saja. Terus selanjutnya, bagian keuangan ini mendapatkan data yang aktual karena sistem kami terintegrasi dengan sistem database mahasiswa. Untuk yang ketiga, dari stakeholder dosen sendiri, ketika sebelum menggunakan sistem informasi ini, kendalanya yang pertama, presensi hanya bisa diisi secara tertulis. Lalu yang kedua, memasukkan nilai secara tulis tangan. Nah, setelah menggunakan sistem informasi ini, presensi dapat diisi secara tertulis maupun menggunakan sistem dimanapun dan kapanpun, tanpa terbatas waktu. Lalu, stakeholder yang selanjutnya di segi mahasiswa. Nah, sebelum menggunakan sistem informasi ini, dari segi keuangan sendiri, ketika mahasiswa itu ingin meminta rincian biaya, maka rincian biaya tersebut akan diberikan secara manual oleh bagian keuangan, dan hal ini amatnya sangat menyita waktu karena harus mengantri dan lain-lain. Lalu setelah menggunakan sistem informasi ini, mahasiswa tidak perlu lagi pergi secara manual ke bagian keuangan karena rincian biaya sendiri dapat dilihat di website. Nah, sedangkan yang selanjutnya, pembayaran biaya dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan untuk spesifikasi sistem enggak. Ya, terima kasih Bapak Rido. Di spesifikasi sistem ini kami menawarkan yang bagian sistem yang dikomputerisasinya sudah pasti web sistem akademik gitu, yang meliputi KRS, KAS, transkrip sementara, UKT, dan lain-lain gitu. Lalu keuntungannya yang seperti tadi disebutkan sebelumnya, ya memiliki hak cipta penuh terhadap website. Jadi universitas mempunyai hak penuh gitu. Jadi tidak akan istilahnya tidak akan tentang masalah hak cipta gitu. Jadi udah ada hak ciptanya, jadi tidak akan diganggu gugat gitu. Terus kontrol penuh. Nah, di sini nanti universitas melalui adminnya mungkin bisa mengontrol gitu website ini gitu, dan pengembangannya gitu. Untuk pengembangannya bisa hubungi kita lagi atau bagaimana itu. Lalu di alat dan perangkat lunak seperti yang dilihat ada Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin. Nah, yang dan selanjutnya ada server dan workstation menggunakan komputer yang pasti prosesor Intel Core i3, memori DDR1 GB, harddisk 80 GB, sistem operasi Windows. Nah, lalu untuk perangkat lunak aplikasi itu custom solution. Jadi bagaimana spesifikasi yang atau apa saja yang dibutuhkan oleh universitas gitu. Lalu pemrosesan datanya melalui client server, dan outputnya itu monitor dan printer Canon G1010. Lalu alat input dan implikasinya ada keyboard dan mouse. Lalu alat penyimpanannya MySQL Server dan hard disk. Lalu untuk paket pembiayaan, kami menawarkan 2 paket gitu. Untuk paket sistem A ini meliputi pembayaran awal, termin 40% dari biaya total gitu. Jadi
totalnya itu 50 juta. Nah, universitas membayar 20 juta untuk pembayaran awal gitu, 40% setelah penandatanganan perjanjian kerjasama. Lalu yang kedua 30% dari nilai kontrak, yaitu 15% yang progres pekerjaan mencapai 70% atau bulan kedua gitu. Lalu yang terakhir 30%-nya lagi 15 juta ketika pelatihan gitu, penggunaan dan serah terima gitu aplikasi antara pihak Kurawal Foundation dengan Universitas Muhammadiyah Cimahi. Lalu yang B ya bedanya di sini yang paket B ini pembayaran awal tetap 20 juta tetapi di awal tetapi cicilan gitu angsuran apabila dicicil gitu cicilannya itu 1,750 per bulan selama 20 bulan gitu. Jadi totalnya 55 juta. Ya, paling di dalam kesimpulan semua presentasi ini gitu. Universitas Muhammadiyah Cimahi itu jika menggunakan sistem informasi ini akan memudahkan dalam pemrosesan data, penginputan data, dan outputnya pun akan mudah gitu karena sistemnya itu terintegrasi dan ada di terpusat gitu. Jadi di dalam satu database dan lalu jadi si admin ini tidak usah kerja 2 kali gitu. Kalau misalnya ditanya oleh Dikti untuk misalnya diminta laporan gitu atau atasannya atau kepada pimpinan, jadi tidak usah kerja 2 kali gitu. Jadi cukup dari database tersebut nanti pimpinan atau Dikti gitu mengecek langsung gitu. Jadi sudah ada di situ, sudah terpusat gitu. Lalu sangat menghemat biaya karena kalau misalnya yang dulu-dulu itu apalagi zaman dulu ngirim nilai itu pakai pos atau bagaimana atau ngirim uang itu biasanya pakai pos itu uang keuangan untuk membayar biaya dari kampus gitu. Lalu sekarang dipermudah dengan sistem ini gitu. Jadi demikianlah proposal yang telah kami atau presentasi yang kami presentasikan gitu. Dan di lampiran terakhir di proposal tersebut ada formulir pemesanan apabila Bapak dan Ibu berkenan gitu untuk memesan atau mengorder kepada kami gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.